Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam adik-adik semua. Di sini pada pembelajaran mikroprosesor dan juga mikrokontroler akan membahas mengenai mengendalikan servo dengan sensor gitu. Di sini saya dari mahasiswa PPL Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, next. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama itu untuk memahami program aplikasi sederhana sistem pengendali dengan mikrokontroler. Kemudian kedua, menjelaskan program aplikasi sederhana sistem pengendali dengan mikrokontroler. Terus ketiganya, menerapkan program aplikasi sederhana sistem pengendali dengan mikrokontroler. Dan yang keempat, membuat program aplikasi sederhana dengan pengendali mikrokontroler, di mana pada pengendalian kali ini kita menggunakan servo sebagai medianya gitu. Oke, pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari motor servo itu sendiri. Jadi motor servo ini adalah sebuah modul motor listrik gitu, dimana dalam prinsipnya dia menggunakan sistem closed loop atau sistem kontrol tertutup, dimana dalam sistem kontrol tertutup ini itu ada feedback yang akan dibalikan ke sistemnya gitu. Nah, feedback ini fungsinya itu untuk menyesuaikan kecepatan dan arah motor agar mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dari motor ini nanti akan dipantau oleh si potensiometer, dan potensiometernya akan mengirimkan feedback ke unit kontrol, jadi muter-muter seperti itu. Terus berikutnya adalah komponen motor servo. Jadi secara umum motor servo seperti servo SG90 ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah bagian DC motornya yang ini. Nah, DC motor ini fungsinya sebagai penggerak utamanya gitu. Dimana pada DC motor ini itu menghasilkan kecepatan putaran yang tinggi di sininya nih, berputar sangat cepat. Tapi torsi atau tenaganya itu kurang di sini. Terus bagian berikutnya adalah roda gigi. Roda gigi adalah bagian yang ada di sini. Nah, roda gigi ini fungsinya untuk mengkonversi dari kecepatan yang tinggi tadi menjadi kecepatan yang rendah, tapi dengan torsi yang tinggi gitu. Nanti outputnya di sini nih. Ini outputnya kecepatannya rendah, tapi torsi atau tenaganya itu besar gitu. Dengan konfigurasi roda gigi seperti ini, di motornya ini pakai roda gigi yang kecil, sedangkan di outputnya memakai roda gigi yang besar, jadi menghasilkan kecepatan yang rendah namun dengan torsi yang tinggi gitu. Terus bagian terakhir adalah unit kontrol. Nah, unit kontrol ini itu merupakan bagian untuk mengolah feedback dari potensiometer ini. Jadi feedback putaran ini, feedback putaran yang ada di potensiometer di sini ini akan dimonitor oleh unit kontrol yang ada di sini, sehingga jika ada kesalahan itu nantinya akan dikoreksi, sehingga pada motor di sini itu diterapkan posisi yang sebenarnya seperti itu. Oke, next. Berikutnya adalah mengendalikan motor servo. Nah, servo ini dapat dikendalikan dengan cara memberi tegangan pulsa atau sinyal digital gitu, ke jalur sinyal. Jadi pulsa itu bentuknya seperti ini. Bentar, ini susah. Nah, seperti ini nih. Di sini ada sinyal high,
dan juga di sini ada sinyal low. Dan panjang pulsanya itu di motor servo yang SG90 adalah 20 milisecond gitu. Jadi yang high dan low ini panjangnya 20 milisecond. Nah, panjang pulsa ini itu menentukan posisi dari servonya gitu. Jadi misal panjang high-nya ini 1,5 second, maka si servo akan bergerak sekitar 90 derajat gitu. Terus jika diperbesar menjadi 2 milisecond, yang pulsa high-nya ini dia akan bergerak 180 derajat. Lalu jika diberikan sinyal pulsa high-nya 1 milisecond, dia akan bergerak pada posisi 0 derajat. Jadi kurang lebih seperti itu cara mengendalikan servo. Terus berikutnya adalah pin out dari motor servo. Khususnya yang kita gunakan adalah servo SG90. Nah, secara umum ada 3 buah pin, dimana 2 buah ini merupakan pin untuk catu dayanya, ada ground dan juga 5 volt. Terus yang pin satunya lagi merupakan pin kontrol yang berfungsi untuk memberikan sinyal tadi, sinyal yang ini diberikan pada pin kontrol tadi, yang nantinya akan mengendalikan putaran dari servonya itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan beberapa contoh praktikum gitu. Baik, kalian harus perhatikan dengan cermat supaya dalam pengerjaan tugasnya itu bisa mengerti gitu. Oke, langsung saja ya.